Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah pada Selasa sore hari ini kita bisa kembali bermuajahah untuk mentadaburi salah satu di antara mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Insyaallah. Sebagaimana Kang Helan ya, yang sudah kita bahas pada pembahasan yang beberapa pekan yang lalu, kita sudah mentadaburi mulai dari nama-nama Al-Quran. Iya, Al-Quran itu ada 4 nama yang pokok. Betul. Yaitu Al-Quran, kemudian Al-Kitab, kemudian yang ketiga adalah Az-Zikru, dan yang terakhir adalah Al-Furqan. Yeah. Nah, setelah kita mentadaburi nama-nama Al-Quran, maka sebelum kita masuk mentadaburi setiap surat, ayat, kata, bahkan huruf yang ada dalam Quran, Masya Allah, maka kita harus mengetahui dulu apa saja sih isi kandungan Al-Quran itu. Nah, iya benar. Ini sebagai langkah awal agar kita mengetahui mind mapping Al-Quran. Mind mapping Kan. Jadi banyak yang ketika tadabbur Quran tidak tahu mind mappingnya Quran itu seperti apa. Iya. Seperti kita kalau ingin melakukan perjalanan, kita harus tahu dulu mappingnya, rutenya, benar. tujuannya apa, langkahnya kemana, kemudian jalan yang ditempuhnya mau yang mana, pakai apa, bekalnya bagaimana. Nah, iya. Nah, demikian pula ketika kita akan menyelami keindahan Al-Quran. Insyaallah. Karena Al-Quran itu, sahabat MK dan Kang Helan, memiliki makna zahir dan makna batin. Makna zahir itu artinya makna yang terlihat, dan makna batin yang tidak terlihat. Seperti kalau kita melihat lautan itu kan ada yang terlihatnya nampak di atas lautan, betul. Tapi yang tidak terlihatnya, yaitu di dasar lautan, itu yang luar biasa. Kita kan kalau ingin melihat mutiara itu tidak ada di atas lautan. Tidak ada, iya benar. Tapi adanya di bawah lautan. Di dalam lautan. Nah, kita itu tadabbur itu ingin menyelam lebih dalam lagi untuk merasakan dan menikmati bagaimana mutiara-mutiara Al-Quran. Insyaallah. Nah, sahabat MK, membaca Al-Quran itu kan sesuatu ibadah yang sangat mulia dan luar biasa. Betul. Bahkan satu huruf membaca Quran itu pahalanya sampai 10 kebaikan. Iya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor hadis 2910, Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu diberi balasan 10 kali lipat. 10 kali. Jadi satu huruf kebaikannya adalah 10. Satu huruf itu mendapatkan 10 pahala. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, berarti 190 pahala. Ya, Masya Allah, betapa besarnya. Tapi tentu tidak hanya cukup pada hanya membaca saja, tapi mesti dilanjutkan dengan usaha sungguh-sungguh untuk memahami kandungan dan makna ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Itulah yang kemudian disebut dengan sebutan tadabbur Al-Quran. Jadi tadabbur Al-Quran itu adalah pintu gerbang untuk pemahaman dan pengamalan Al-Quran. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh ulama yang bernama Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Yustahabu qiraatul Quran bitadabburi wa tafahum. Disunahkan membaca Quran itu disertai dengan tadabbur dan tafahum. Tadabbur itu menjiwai, tafahum itu memahami. Fa inna dzalika huwal maqsudul a'dham. Karena hal itu merupakan tujuan yang paling besar dari diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan sekedar hanya untuk dibaca, tapi Quran itu diturunkan untuk ditadaburi, ayat-ayatnya. Kemudian beliau membacakan Quran surat Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Itulah kitab Al-Quran yang kami menurunkan kepadamu Nabi Muhammad, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan, kebaikan yang tiada hentinya. Untuk apa Quran diturunkan? Ini dijelaskan dalam surat Shad ayat 29, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Jadi li ini nanti kalau secara kaidah bahasa Arab namanya lamul kai. Lamul kai itu artinya lam untuk menunjukkan tujuan dari satu perbuatan. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad
Tujuannya adalah, nah itu maksudnya li di situ. Lihat dabaru ayatihi, agar ditadaburi ayat-ayatnya. Imam Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Qurtubi, beliau menjelaskan tentang makna ayat itu. Wa fi hada dalilun ala wujubi ma'rifati ma'anil Qur'an. Dan dalam hal ini maksudnya surat Shad ayat 29 merupakan dalil tentang wajibnya mengetahui makna-makna Al-Quran. Jadi surat Shad ayat 29 ini menjadi dalil atau dasar bahwa Quran itu bukan sekedar dibaca, tapi yang lebih jauh itu adalah untuk ditadaburi. Iya. Tadabur itu kan makna yang lebih mudahnya adalah memahami, menjiwai makna-makna setiap surat, ayat, huruf, bahkan setiap huruf ya, kata dan huruf dalam Al-Quran, sehingga lahir jadi amal gitu. Itu tadabur. Iya. Nah kemudian Kang Helan dan sahabat MQ, Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, beliau lebih jelas lagi meriwayatkan satu riwayat perkataan Imam Hasan Al-Basri. Wallahi, kata Imam Hasan Al-Basri, demi Allah, ma tadabbaruhu bihifdi hurufihi wa idha'ati hududihi. Tidaklah tadabur itu hanya sekedar menghafal huruf-hurufnya dan menyia-nyiakan batasan-batasannya, hatta sampai inna ahadakum layaqulu, salah seorang di antara kalian berkata, qara'tul Qur'ana kullah, saya sudah membaca Al-Quran semuanya, ma yuralahul Qur'anu fi khuluqin wa amalin, tapi Al-Quran tidak nampak dalam akhlak dan amalnya. Jadi jangan sampai ada orang yang membaca Quran selesai 30 juz, tapi amal dan akhlaknya tidak menggambarkan Quran. Nah makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau bukan berarti tidak boleh membaca Al-Quran, meremehkan pentingnya menghafal, tapi urutannya membaca Quran, kemudian menghafal Quran. Nah tidak berhenti sampai membaca dan menghafal, tapi mesti dilanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, karena itulah tujuan diturunkannya Al-Quran. Karena kalau kita mentadaburi Quran, maka efeknya adalah tasrihus sudur. Tadabur Quran itu akan membuat hati kita menjadi lapang. Masya Allah. Yang kedua, tunawarul qulub, dan hati kita akan dipenuhi dengan cahaya. Makanya kenapa tadabur itu penting, karena hati kita itu akan diberikan kelapangan dan disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Kang Helan dan sahabat MQ, Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi SAW, beliau sampai mengatakan, man aradal ilma, barang siapa yang ingin menghendaki ilmu, fal yusawwiril Qur'ana, maka hendaklah dia mentadaburi Al-Quran, fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirina, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu-ilmu al-awwalin, orang-orang yang terdahulu, wal akhirin, bahkan ilmu-ilmu sampai hari kiamat. Jadi Quran itu, Kang Helan dan sahabat MQ, mengandung semua ilmu, baik ilmu yang berkaitan urusan dunia, terlebih lagi ilmu yang berkaitan dengan urusan akhirat, ilmu di masa yang lalu dan di masa yang akan datang. Nah kemudian, sekarang kita akan mulai apa saja sih isi kandungan dari Al-Quran. Nah kita akan masuk ya, sebelum kita masuk kepada surat, karena sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa Quran itu mengandung ilmu orang-orang yang telah lalu dan yang akan datang. Makanya semua terkait ilmu pengetahuan itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Contoh salah satu aja, peristiwa Isra Mi'raj ya. Iya, benar. Isra Mi'raj itu kan satu mukjizat yang sangat luar biasa. Betul. Yang sampai hari ini belum ada teknologi yang bisa menandingi kehebatan Isra Mi'raj. Nabi itu kan Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hanya dalam beberapa jam. Kemudian dari Masjidil Aqsa sampai naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Itu hanya Nabi lakukan dalam waktu sebagian malam, lailan itu. Dalam surat Al-Isra ayat 1 itu. Ini sampai hari ini belum ada teknologi yang bisa menyampaikan kita sampai ke langit ke-7 gitu kan. Iya benar. Jangankan ke langit ke-7, ini langit ke-1 aja tidak ada yang sampai ke ujungnya. Ujung dunia itu di mana? Ini berarti menunjukkan bahwa teknologi zaman itu sangat luar biasa. Bahkan di dalam Quran ya, sebelum kita masuk ke isi kandungan Quran, sampai di zaman Nabi Sulaiman saja,
Itu teknologinya sudah melampaui zaman sekarang. Nabi Sulaiman pernah memberikan sayembara kan, siapa di antara kalian kepada umatnya yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu yang paling cepat. Iya. Maka dalam surat An-Naml itu dijelaskan, nanti kita bahas ya, ini indah sekali kisah tentang Nabi Sulaiman dengan umatnya. Iya. Berdirilah jin ifrit. Kata jin ifrit, baginda, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke tempat baginda ini sebelum baginda berdiri. Itu semua umat Nabi Sulaiman pada saat itu kaget, kagum. Sampai mereka tercengang, wah hebat. Nampaknya tidak akan ada yang lebih hebat dari jin ifrit. Iya. Kemudian dalam Al-Quran itu dijelaskan, kemudian berdirilah seseorang indahu ilmun, yang memiliki ilmu, maksudnya manusia. Manusia, tapi tidak disebutkan siapa. Iya, Hanya indahu ilmun, yang memiliki ilmu. Nah, ini sahabatnya Nabi Sulaiman yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Iya. Dia mengatakan, saya bisa lebih cepat dari jin ifrit. Secepat apa? Secepat kedipan mata baginda. Masya Allah. Berkedip sudah ada. Ya Allah. Ternyata itu menggunakan ilmu. Kalau istilah sekarang namanya teknologi. Jadi teknologi di zaman Nabi Sulaiman itu sudah melebihi teknologi zaman sekarang. Makanya suka ada istilah ya, kalau sekarang itu namanya apa Kang, yang memindahkan teleportasi. Iya. Itu dalam Quran itu namanya teleportasi, sudah ada ya zaman dulu ya. Indahu ilmun, menggunakan ilmu. Hanya sekarang belum ada ya intinya. Iya, belum ketemu ya. Kalau Nabi Sulaiman sudah nyata. Nah, itu sekadar gambaran. Lalu apa saja sih isi kandungan Al-Quran? Sampai ke Al-Quran itu memuat ilmu yang telah lalu dan yang akan datang. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, Allah itu menurunkan 104 kitab. Dari 104 kitab itu, intisari dari 104 kitab itu ada dalam 3 kitab, Jabur, Taurat, dan Injil. Intisari dari ketiga kitab itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah menjadi kesimpulan dari semua kitab yang Allah turunkan. Dan inti dari Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu mengandung isi Al-Quran semuanya dalam surat Al-Fatihah. Sehingga kenapa Al-Fatihah diwajib dibaca di dalam sholat. Bahkan tidak sah seseorang sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Ada berapa sahabat MQ kandungan Al-Quran? Yaitu ada 5. Al-Quran itu kandungannya ada 5. Dan kelima kandungan Quran ini semuanya dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, kandungan Quran itu adalah At-Tauhidu. Jadi Al-Quran mengajarkan tentang Tauhid, bahwa kita ini sebagai manusia hanya memiliki satu keyakinan kepada apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak untuk kita ibadahi, tiada Tuhan yang berhak kita agungkan kecuali hanya Allah. Ini tauhid yang pertama. Ajaran semua nabi dan rasul pun mengajarkan tauhid. Kalimat yang sama, kalimatin sawa, kalimat yang sama, yaitu tauhid. Yang kedua, Al-Quran itu isi kandungannya mengajarkan tentang ibadah. Baik ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Yang disebut nanti dalam istilah ilmu tauhid namanya tauhid uluhiyah. Tauhid bahwa kita ini hanya beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, kandungan Quran adalah wa'dun wa wa'idun. Wa'dun itu janji, wa'idun artinya ancaman. Al-Quran akan memberikan motivasi bagi yang melakukan amal soleh berupa janji berupa surga, yang melakukan kemaksiatan atau kedurhakaan, wa'id artinya ancaman berupa neraka. Wa'dun wa wa'id. Jadi kalau dalam istilah dunia pendidikan namanya reward and punishment. Itu namanya wa'dun itu reward, punishment itu wa'id. Memberikan janji dan ancaman, artinya supaya kita termotivasi untuk beramal solih dan takut untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus ada dalam dunia pendidikan. Yang keempat, bayanus sabili sa'adah. Bayanus sabili sa'adah itu artinya penjelasan jalan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Maksudnya jalan yang hanya bahagia itu hanyalah dengan agama Islam itu. Nanti
Ini yang keempat ya, jalan bagaimana caranya kita menempuh jalan orang-orang yang berbahagia. Nah yang terakhir, kandungan Quran itu adalah qasas wat tarikh. Qasas wat tarikh ini maksudnya adalah kisah dan tarikh. Jadi Quran itu bahkan kata para ulama sepertiga isinya mengandung kisah. Iya benar. Kisah itu ada dua, nanti ada kisah orang-orang yang diberi nikmat, kisah orang-orang solih, dan ada kisah orang-orang yang tidak diberi nikmat atau kisah orang-orang yang durhaka. Nah, Kang Herlan dan sahabat MQ, kelima kandungan Quran ini semuanya ada dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama tadi tauhid, itu ada di surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Artinya Allah itulah yang menjadikan Rob. Rob itu artinya yang mencipta, yang memelihara, yang mendidik kita. Itu mengajarkan tentang tauhid. Tauhid, betul. Yang kedua ibadah, ada dari surat Al-Fatihah ayat yang kelima ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kemudian yang ketiga, kandungan Quran itu wa'dun wa wa'id, janji dan ancaman. Ada di surat Al-Fatihah ayat yang ketiga, maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Artinya semua amal perbuatan kita selama di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya nanti kapan? Di hari pembalasan. Di hari pembalasan. Nanti setiap manusia itu akan diberikan balasan sesuai dengan amalannya. Maliki yaumiddin. Nah kemudian yang keempat, bayanus sabilis sa'adah, jalannya orang-orang yang berbahagia, ayat dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maksud siratal mustaqim ini nanti di dalam kitab tafsir maknanya adalah dinul Islam, agama Islam. Nah yang terakhir, qasas atau tarikh itu ada di surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Nah ini kisah orang-orang yang solih kan, yang diberi nikmat. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai. Al-maghdub itu maksudnya orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Ini Yahudi ini. Yahudi itu karakternya punya ilmu, tahu siapa nabi yang terakhir tapi tidak diakui gitu. Tidak diamalkan. Jadi inti al-maghdub itu punya ilmu tidak diamalkan, itu karakter Yahudi. Kemudian waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Orang sesat itu orang yang beramal tapi tidak didasari oleh ilmu. Itu masuknya golongan orang-orang Nasrani. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, inilah kisah yang mewakili orang-orang yang mendurhakai Allah. Nah jadi surat Al-Fatihah itu memuat semua kandungan Al-Quran. 5 kandungan. Inilah sahabat MQ, bahwa Quran itu mind mappingnya 5 ini. Jadi isi kandungan Quran itu adalah 5. Tauhid, ibadah, wa'dun wa wa'id, bayanus sabilis sa'adah, dan yang kelima adalah kisah, yang kesemuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Nanti kelima kandungan ini dijelaskan oleh Quran dari mulai surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Jadi 113 surat setelahnya menjelaskan tentang kelima kandungan Al-Quran ini. Itulah sahabat MQ tentang awal ya daripada kita mentadaburi isi kandungan Al-Quran. Selain daripada kita harus memahami tentang isi kandungan Al-Quran yang ada 5, maka selanjutnya langkah kedua, kita harus mengetahui identitas terkait dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu terdiri dari juz, hijab, rubu, kemudian surat, ayat, kata, bahkan huruf. Jadi ada berapa tuh? Ada juz 1, kemudian hizab 2, rubu 3, ada surat, ada ayat, ada kata, ada huruf ya. Ada 7 istilah yang berkaitan dengan identitas Al-Quran yang harus kita pahami agar kita mengetahui mind mapping Al-Quran. Al-Quran itu yang pertama terdiri dari juz. Apa itu juz sahabat MQ? Juz itu adalah pembagian Al-Quran menjadi 30 bagian
yang kurang lebih memiliki panjang yang sama. Nah, adapun sejarah, kenapa di Quran ada juz? Iya. Gimana sih sejarahnya? Nah, sejarah singkatnya ya. Pada zaman Rasulullah SAW, Al-Quran itu tidak dibagi dalam bentuk juz. Jadi di zaman Nabi itu tidak ada juz. Iya, iya. Jadi para sahabat membaca Quran itu sesuai dengan surat dan ayat yang turun berdasarkan asbabun nuzul. Nah, pembagian 30 juz ini diyakini muncul pada masa tabi'in. Jadi adanya juz itu di masa tabi'in. Ini salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan khotaman dalam 1 bulan. Oh iya, kan 1 bulan itu ada 30 hari. 30 hari, benar. Maka para ulama di zaman tabi'in itu kemudian berijtihad, dibagilah Quran itu menjadi 30 juz. Hal ini kemudian diadopsi dalam mushaf-mushaf cetakan standar. Setiap juz nanti ditandai dengan kata juz'un, jim, zai sama hamzah ya, juz'un pada mushaf standar. Setiap juz berisi sekitar 20 halaman dalam mushaf Madinah. Jadi di mushaf Madinah itu setiap juz itu terdiri dari 20 halaman. Yeah. Setiap juznya. Juz pertama dimulai dengan surat Al-Fatihah dan juz terakhir berakhir di surat An-Nas. Nah, signifikansi dalam tilawah dan hafalan dengan adanya juz ini untuk memudahkan pembagian bacaan sehari-hari, biasanya digunakan dalam program hataman 1 bulan. Itu yang pertama ya, terkait dengan identitas yang pertama yaitu juz. Yang kedua, di dalam Quran pun ada istilahnya hizbun. Hizbun itu biasanya dibacanya hizb ya. Kalau bahasa kita disingkat hizb. Ada berapa hizb? Hizb itu adalah bagian lebih kecil dari juz, di mana 1 juz dibagi menjadi 2 hizb. Jadi ada 1 juz itu ada 2 hizb. Jadi bagian yang lebih kecilnya. Berarti jumlah hizb dalam Quran adalah 60 hizb. Kan dua kali lipatnya ya. Betul. 1 juz ada 2 hizb, berarti 30 juz ada 60 hizb. Setiap hizb ditandai dengan simbol H pada mushaf standar Madinah. Jadi kalau ada H itu berarti hizb. Jadi berarti hizb itu artinya setengah juz. Itu H itu ya. Tujuannya. Jadi biasanya sahabat MK kan suka bertanya-tanya ini apa gitu. Ada simbol-simbol tertentu ya. Nah, sekarang kita bisa menjelaskan. Jadi ada juz, ada hizb tuh. Hizb itu artinya setengah juz. Digunakan dalam program tahfiz untuk pembagian hafalan per hari, memudahkan pembacaan bertahap. Kemudian yang ketiga ada namanya rub'un atau rubu. Rubu itu adalah bagian lebih kecil daripada hizb. Kalau rubu dalam bahasa Arab artinya 1/4, kalau hizb kan bagian, sebagian. Juz'u itu artinya penuh. Kemudian rubu adalah bagian lebih kecil dari hizb, yaitu 1 hizb dibagi menjadi 4 rubu. 1 hizbnya ada 4 rubu, berarti 1 juz ada 8 hizb. 8 rubu ya. Kita susun lagi ya Kang ya, supaya sahabat MQ-nya lebih sistematis. Jadi 1 Quran itu ada 30 juz. Nanti setiap juz itu ada hizb. 1 juz itu ada 2 hizb. Betul. Kemudian ada yang lebih kecil dari hizb namanya rubu. 1 hizbnya itu ada 4 rubu. Berarti 1 juz ada 8 rubu. Rub'un ya, rubu. Nah, kemudian berarti kalau begitu 30 juz Quran itu ada berapa rubu? Tinggal dikali aja 8 ya. 8 kali 3 240. Ya, ahsantum jamil. Wah, Kang Herlan luar biasa. Betul. Ini nanti keluar di ujian ya. Bisa kita ditanya oleh malaikat munkar nakir. Masyaallah. Jadi 1 Quran itu berarti ada 240 rubu gitu. Baik. Ditandai dengan simbol 1/4 atau 1/2 dan 3/4 itu rubu itu. Di Quran tuh ada ya, di mushaf ya. Iya, ada 1/4 rubu, 1/2 rubu, 3/4. Nah, hizb dalam mushaf. Kegunaannya apa? Digunakan dalam sistem murojaah hafalan, digunakan dalam pembacaan tartil untuk membagi bacaan sesuai dengan kecepatannya. Nah, kemudian kita akan masuk ke jumlah surat ya. Setiap Quran itu kan ada juz, ada hizb, ada rubu. Nanti ada surat. Nah, kalau surat lebih mudah. Surat itu ada 114 surat.
Ini mah tidak ada perselisihan ya. Iya. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, jadi surat itu di setiap juz nanti ada terdiri 114 surat. Surat itu artinya batas gitu. Surah batas namanya surat. Kemudian yang ke berapa ya? Kelima ya? 5. Juz, hijab, rubu, surat. Nah, di bawah surat nanti ada namanya ayat. Ayat. Ayat itu tanda. Jadi surat itu terdiri dari beberapa ayat. Jadi surat itu gabungan dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, dikumpulkan dalam satu surat. Nah, jumlah ayat nanti berbeda-beda tergantung metode perhitungan yang digunakan oleh para ulama qiraat. Minimal di sini yang kami catat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya pendapat terkait dengan jumlah ayat yang ada dalam Al-Quran. Misalkan ulama Kufah, riwayat Hafs an Asim, jumlah ayat dalam Quran itu ada sekitar 6.236 ayat. Iya. Kemudian ulama Madinah, riwayat Wars an Nafi, jumlah ayat itu ada 6.215 ayat. Jadi kalau tadi kan 6.236 ya. Iya. Ulama Kufah, kalau ulama Madinah jumlah ayat itu 6.215 ayat. Ulama Basroh riwayat Abu Amr bin Al-A'la jumlah ayat itu ada 6.205, nih lebih sedikit. Baik. 6.236, 6.215, 6.205. Nah, kemudian ada ulama Syam riwayat Ibnu Amir, jumlah ayat dalam Quran itu ada berjumlah 6.225. Sebetulnya jumlahnya 6.000 ya. 6.200 sekian. Betul. Ada yang 236, 215, 205, bahkan 225. Ya tidak terlalu jauh ya. Betul. Tapi di kita kan Kang Helan ya dan sahabat MQ ada keyakinan katanya. Ini nggak tahu riwayat siapa dan ini pendapat populer. Jumlah ayat itu ada 6.666. Iya, padahal tidak ada riwayat itu saja. Pertanyaannya ini riwayat siapa? Ini riwayat ya. Yang ini kan pendapat populer. Iya. Ternyata tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa jumlah Quran itu 6.666. Ini bukan kajian ilmiah, makanya disebut bukan kajian akademik katanya. Disebut dalam literatur populer tetapi tidak diketahui oleh ahli qiraat manapun gitu. Jadi itu jumlah ayat 6.666 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya sahabat MQ, ini informasi ini harus disampaikan. Iya. Karena kalau kita ditanya berapa jumlah ayat dalam Quran, itu jawabannya dengan mudah 6.666. Padahal tidak ada satu ahli qiraat pun yang menghitung dan tidak ada yang mempertanggungjawabkan. Nah, perbedaan dalam menghitung basmalah, nah jadi apa yang menyebabkan perbedaan jumlah ayat kan tadi ya? Iya. Yang pertama, perbedaan dalam menghitung basmalah. Sebagian qiraat menganggap basmalah sebagian ayat di setiap awal surat, sementara yang lain tidak gitu. Jadi ada yang menganggap sebagai ayat, maka dihitung, ada yang tidak. Baik. Tapi riwayat yang paling kuat itu yang dianggap sebagai basmalah bagian dari ayat itu hanya di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah saja. Tapi ada beberapa riwayat yang lain yang menganggap itu sebagai ayat, makanya dihitung gitu. Kemudian perbedaan yang kedua dalam pemisahan ayat panjang, misalnya satu ayat panjang dalam satu qiraat bisa dihitung sebagai 2 ayat dalam qiraah yang lain. Jadi kalau ada ayat yang panjang, kalau dalam satu qiraat mah dihitung 1 ayat, tapi dalam qiraah yang lain mah dihitungnya 2 ayat. Nah, itu saja perbedaannya. Yang kenapa nanti kalau sahabat yang bertanya kok ada perbedaan, tapi kan tentu saja tidak signifikan gitu. Nah, kemudian yang ke-6 ya, jumlah kata. Kan ayat tadi ya sudah. Ada berapa sih jumlah kata yang ada dalam Al-Quran? Nanti ini bisa jadikan kuis ya. Jumlah kata yang ada dalam Quran, sebagian ulama menyebut sekitar 77.439 kata. 77.439 kata. Jadi jumlah Quran itu katanya segitu jumlahnya. Ini berdasarkan Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Menyebut jumlah ini dari metode perhitungan mushaf standar. Jadi kita harus percayalah sahabat MQ ya kepada perhitungan Imam Jalaluddin Asyuti. Kalau sahabat MQ tidak percaya silahkan dihitung sendiri gitu ya.
Jadi Masya Allah, ini iya. kita sudah harus yakin aja karena beliau itu ulama besar kan, Imam Betul, Asyuyuti betul. itu. Termasuk Imam As-Syafi'i juga sama, jumlah kata itu ada 77.439 kata. Nah, kemudian untuk apa fungsi daripada memahami kata? Memahami jumlah kata dalam Al-Qur'an membantu dalam studi balaghah dan analisis linguistik. Menjadikan dasar dalam studi kosakata Al-Qur'an dalam ilmu tafsir. Nanti ini akan membantu kita untuk memahami kosakata. Dan hebatnya Iya. 80%-nya Kang Herannya kosakata Quran itu ada dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Makanya kalau kita hafal Al-Baqarah, kita sudah menghafal, menguasai 80% kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Itu salah satu di antara fadilah ya, Al-Baqarah. Masya Allah. Kemudian yang terakhir jumlah huruf. Nah, ini yang Huruf. paling penting. Jumlah surat, jumlah ayat, jumlah kata kan. Iya. Nah, terakhir ini yang paling kecil ya. Betul. Karena Quran itu terdiri dari huruf-huruf. Ada berapa jumlah huruf yang ada dalam Al-Quran? Nah, jumlah huruf yang ada dalam Quran ada 3 pendapat. Imam Asyuyuti dalam Al-Itqan menyebut jumlahnya sekitar 321.250 huruf. Kemudian Abu Amr Ad-Dani dalam Muqni fi Rasm Masahif Al-Amsar menyebut angka 323.670 huruf. Kemudian Ibnu Jazari dalam An-Nasr fi Al-Qiraat Al-Asr menyebut jumlah huruf dalam Quran itu sekitar 340.740 huruf. Tetapi angka ini termasuk variasi qiraat. Nah, jadi ada 3 pendapat. Tapi intinya jumlah huruf itu sekitar 300.000 gitu lah. 300 ribuan. 300.000, ada yang 321.000, 323.000. Nah, yang paling banyak itu Ibnu Jazari. Beliau menyebutkan jumlah huruf itu ada 340.740 huruf. Nah, apa keutamaan kita menghitung huruf? Salah satu di antara keutamaannya disebutkan dalam hadis tadi ya, di awal mukadimah kita. Iya. Membaca Quran itu diberi pahalanya bukan per surat, per ayat, per kata, tapi Per huruf. per huruf. Masya Allah. Jadi 1 huruf 10 pahala. Nah, nanti oleh sahabat MQ bisa dikalikan. Kalau Quran jumlah hurufnya 321.250 huruf, nah kali aja 10. Berapa juta ini ya pahala kalau kita hatam Quran. Makanya Masya Allah, Quran ini kemudian menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Karena Quran Iqra'ul Quran kata Rasulullah, bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an, menjadi syafaat bagi para pembacanya, bagi sahabatnya. Makanya Quran itu hurufnya saja itu akan merubah hidup kita. Masya Allah. Makanya nanti apa bedanya orang yang hidup dengan orang yang mati? Bedanya itu adalah orang hidup itu dia membaca Quran. Orang yang mati dia selama hidupnya tidak membaca Quran. Makanya orang yang membaca Quran dan yang tidak membaca Quran oleh Nabi dalam Sahih Bukhari diumpamakan seperti orang yang hidup dan yang mati. Ya Allah. Orang yang hidup Ya, itu ya. orang yang selalu setiap hari 24 jam dalam hidupnya itu selalu hidupnya itu dikaitkan dengan Quran. Jadi hidup. Jadi Quran itu nanti menghidupkan nur, ruh nanti dalam Quran yang sudah kita bahas ya. Selain nama Quran itu ada namanya ruh, menghidupkan. Kemudian kalau kita tidak pernah hidup kita berkaitan dengan Quran, maka kita ibarat orang yang mati. Hidup tapi mati gitu. Seperti kalau di dalam dulu di sawah itu ada namanya orang-orangan sawah. Orang-orang sawah. Iya. Itu kan untuk menakut-nakuti burung. Burung. Tapi lama-kelamaan burung juga tahu itu nggak gerak. Jadi sama seperti dengan setan. Setan itu takut kepada orang yang dalam hatinya penuh dengan Quran. Tapi kalau ada orang yang hatinya tidak ada Quran, maka setan tidak takut. Sehingga yang membedakan orang mukmin dan orang kafir adalah orang mukmin senantiasa hidupnya dipenuhi dengan Quran. Iya. Orang kafir tidak pernah dalam tenggorokannya ada Al-Quran. Ya Allah.